Ketika kaum muslimin pasukan sudah kebuka, ya. Kemudian Rasulullah berteriak, "Ilayya ibadallah." Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, ilayya ibadallah, ana Rasulullah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah, aku Rasulullah. Orang-orang musyrikin juga menyangka Nabi sudah mati. Mereka tahu suara Rasulullah SAW. Fakarru alaihi, maka mereka pun fokus menyerang Nabi SAW. Mereka pun merubah arah peperangan mereka menuju Rasulullah SAW. Ketika itu yang bersama Nabi cuma 12 orang dari kaum Ansar. 12 orang dari kaum Ansar. Di antaranya adalah Talha bin Ubaidillah. Ada yang mengatakan cuma 7 berserta 2 orang dari Quraisy. Ya. Ada yang mengatakan 14 orang, 7 dari kaum Muhajirin. 7 dari kaum Ansar, 7 dari kaum Muhajirin. Di antara kaum Muhajirin adalah Abu Bakar. Dan 7 orang dari Ansar. Imam Muslim meriwayatkan ketika dalam perang Uhud, ya, kemudian Nabi sudah cuma di sekitar dia cuma sekitar 14 orang, ada yang mengatakan cuma 9 orang. Intinya masih sedikit. Dan orang-orang musyrikin mulai berjalan menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berkata, "Man yarudduhum anna walahul jannatu aw huwa rafiqi fil jannah." Siapa yang menghadang mereka untuk membelaku, maka bagi dia surga. Bahkan Nabi berkata, "Huwa rafiqi fil jannah," dia akan menemaniku di surga. Maka salah seorang dari kaum Ansar maju, kemudian dia menghadang, banyak orang datang menuju Nabi, dia lawan sendiri. Kemudian mereka bunuh dia. Mati syahid orang Ansar ini. Kaum musyrikin terus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah berapa jumlah mereka, tapi mereka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata lagi, "Man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah." Barang siapa yang melindungi kami dari mereka, maka dia menjadi temanku di surga. Maka seorang kaum Ansar pun berdiri lagi. Kemudian dia menghadang mereka, tidak bisa, perlawanan tidak mungkin, datang pasti mati. Karena musuh banyak, sementara di sini berusaha untuk menghadang, untuk memperlambat serangan mereka. Maka maju, kemudian meninggal pula. Ya, mati syahid. Satu demi satu berusaha menghadang sampai 7 Ansar semuanya meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka mendengar kata Nabi, siapa yang menghadang mereka, dia menjadi temanku di surga. Siapa yang tidak ingin jadi teman Rasulullah SAW? Surga di hadapan mata, maka mereka tidak peduli, yang penting bisa membela Rasulullah SAW. Kemudian Nabi berkata kepada 2 orang muhajirin, "Ma ansafna ashabana." Kita tidak adil nih. Ya. Kasihan mereka meninggal sementara kaum muhajirin masih ada, ya. Dalam riwayat yang lain, kaum musyrikin kemudian menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Manil qaum?" Siapa yang menghadang mereka? Talha bin Ubaidillah berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menghadang mereka." Kata Rasulullah, "Kama anta." Kau diam di situ. Seorang Ansar berkata, "Ana ya Rasulullah, saya akan menghadang mereka." Kata Rasulullah, Anda maju. Akhirnya dia maju, akhirnya dia meninggal dunia. Rasulullah berkata lagi, "Manil qaum?" Siapa yang menghadang mereka? Talha bin Ubaidillah Muhajirin berkata, "Ana ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kama anta." Kau tidak usah. Satu lagi kaum Ansar maju, akhirnya meninggal dunia. Terus, ya, sampai meninggal, ya, 7 orang dari kaum Muhajirin. Ketika itu, ya, dari kaum Ansar, yang terakhir meninggal dari kaum Ansar adalah Umarah bin Ziyad bin Sakan. Ya, dia berperang sampai terluka sampai akhirnya meninggal dunia. Ketika dia terluka, Rasulullah SAW mengatakan, "Adunuhu minni," bawa dia kepadaku. Ya, maka didekatkan kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menjadikan kakinya sebagai bantalnya. Kemudian pipinya di kaki Nabi SAW, akhirnya meninggal dunia. Ketika itu tidak ada orang bersama Nabi SAW kecuali siapa? Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuma 2 orang. Tidak ada orang di sekeliling Nabi. Bayangkan. Kaum musyrikin datang kepada Nabi SAW. Maka kaum musyrikin semakin menyerang Nabi SAW, sementara Nabi cuma dilindungi oleh 2 orang, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah. Maka mereka ada seorang namanya Utbah bin Abi Waqqas. Utbah bin Abi Waqqas saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia musyrik. Maka dia pun mengambil batu, kemudian dia melempar Nabi SAW. Maka batu tersebut mengenai bibir Nabi SAW. Maka terkenalah bibir Nabi bagian bawah, maka terluka dengan lemparan batu dari Utbah bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas melihat perbuatan saudara tersebut di hadapan matanya. Wa kasara rubaiyatahul yumna, kemudian batu tersebut menjadikan giginya patah di bagian kanan. Kemudian baju helm perang Nabi SAW pun pecah, ya, di atas di kepalanya, ya. Kemudian Ibnu Qami'ah
datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia memukul Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidak pakai baju perang. Kemudian mengenai pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini sangat benar-benar membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, parah karena pukulan yang sangat hantaman yang sangat keras di bagian pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kanan. Dan ini membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sakit. Lebih dari sebulan Nabi berusaha menyembuhkan hantaman yang mengenai pundaknya. Summa daraba ala wajnatihi, kemudian mukul Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai dua pipinya, ya. Kemudian dengan sombongnya dia berkata, "Khudha, ini ambil pukulanku wahai Muhammad, wa ana ibnu Qami'ah, akulah ibnu Qami'ah." Akhirnya Nabi kan pakai helm perang. Akhirnya ada semacam lingkaran-lingkaran besi dalam helm perang tersebut, ya, masuk ke dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pukulan hantaman yang kuat dari ibnu Qami'ah. Maka Rasulullah SAW berkata, "Akmakallah azza wa jalla." Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan engkau, menghinakan engkau. Kemudian Rasulullah SAW menghadang kaum musyrikin, dia terundur, Rasulullah mundur, akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Yang lubang tersebut dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq, ya. Yang untuk menjebak kaum muslimin, Nabi tidak melihat lubang tersebut, Nabi pun terjatuh sehingga kedua lutut beliau pun terluka. Kemudian Ali bin Abi Thalib memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin damma wajha Rasulillah." Sungguh telah berat murka Allah kepada suatu kaum yang membuat wajah nabinya berdarah, ya. Maka ketika Nabi berdoa kepada Ibnu Qami yang membunuh Mus'ab bin Umair, dan Ibnu Qami yang memukul, menghantam pundak Nabi SAW, dan Nabi berkata, "Akmakallah, semoga Allah menghinakan engkau." Dan doa Nabi SAW ternyata dikabulkan. Suatu hari Ibnu Qami'ah, setelah perang Uhud, dia pulang ke keluarganya dan dia mencari kambingnya, ya. Kemudian dia cari kambingnya, ternyata kambingnya berada di puncak gunung, ya. Ketika sampai di puncak gunung, maka Allah kirim ada kambing bertanduk, kambing jantan bertanduk, kemudian menanduk-nanduk dia sampai badannya tercincang-cincang oleh kambing yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pun terjatuh dari puncak gunung tersebut. Ketika kaum musyrikin berjalan menuju, tadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW terluka, ya, bibir beliau pecah, darah, kemudian gigi beliau patah, kemudian besi masuk di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pundak beliau dihantam oleh Ibnu Qami'ah. Kaum musyrikin intinya ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada Thalhah bin Ubaidillah dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. Dua orang ini tersisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan luar biasa. Ketika Nabi SAW berkata, ketika 7 orang kaum Ansar sudah meninggal dunia membela Nabi, Nabi berkata, "Manil kaum, siapa yang ingin lawan mereka?" Kata Allah, "Saya Rasulullah." Maka Thalhah pun melawan mereka, ya, seperti mewakili 11 orang, ya. Kemudian dia pun berperang sampai akhirnya tangannya dihantam oleh kaum musyrikin sampai jari-jarinya, ya, terputus ketika dihantam oleh kaum musyrikin. Thalhah berkata, "His," ya, menunjukkan rasa kalimat atau kata yang digunakan karena kaget, tangan jari-jarinya terpotong. Maka Rasulullah berkata, "Lau qulta bismillah, rafa'atkal malaikatu wan nasu yanzurun." Kalau kau bilang bismillah tadi, kau akan diangkat oleh malaikat dan orang akan melihatnya. Kemudian sampai Thalhah bin Ubaidillah, sampai tangan beliau sudah enggak bisa digerakkan ketika itu gara-gara membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau terluka tatkala itu ditemukan luka dalam tubuh beliau, 20 lebih bekas luka yang ada dalam tubuhnya karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Maka dia pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu pun menyuruh, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memanah mereka, dan Rasulullah sallallahu menyediakan, ya, anak-anak panah kemudian diberikan kepada Sa'ad. Kata Nabi, "Irmi fidaka abi wa ummi." Ayo Sa'ad, panah mereka. Dalam kondisi demikian, ya, tidak mungkin dua orang ini berhadapan dengan musuh yang begitu banyak. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak melawan mereka tapi menjaga, tidak ada senjata yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi terus berteriak, "Ilayya ibadallah, ilayya ibadallah." Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Sampai akhirnya sebagian sahabat datang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpullah 14 orang yang lain, ya. 7 dari kaum Muhajirin, 7 dari kaum Ansar.
Di antara kaum Muhajirin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Abu Talha Al-Ansari, Al-Harith bin Simmah. Ya. Kemudian Malik bin Sinan, bapaknya Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Dujana. Mereka berkumpul sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan musuh terus menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang luar biasa membela Nabi adalah Abu Dujana radhiyallahu taala anhu. Ketika orang-orang kaum musyrikin mengarahkan panah mereka kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Dujana datang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membalikkan badannya untuk membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya banyak anak panah mengenai tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan anak panah dan dia tidak bergerak karena di depan dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak peduli dengan apa yang menimpa dirinya. Demikian juga Abu Talha, tadi sudah kita sampaikan, ketika panah-panah terarah menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Talha pun datang membawa perisainya, kemudian dia pun melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberikan anak panah kepada Abu Talha untuk melepaskan panahan kepada kaum musyrikin. Demikianlah para sahabat ya berusaha membela Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian juga ternyata masih ada sebagian wanita yang ikut berperang dalam perang Uhud dari kalangan kaum muslimin, di antaranya Ummu Umarah Nusaybah bintu Ka'ab Al-Maziniyah radhiyallahu taala anhuma ya. Ummu Umarah juga ikut serta dalam perang Uhud dan dia juga ikut bertempur ya. Sampai bertempur melawan kaum musyrikin sampai dia terluka dengan 12 luka ya, di antaranya dia dihantam oleh Ibnu Qami'ah ya. Dihantam oleh Ibnu Qami'ah sampai terluka, yaitu Ummu Umarah. Adapun wanita-wanita yang lain meskipun tidak ikut bertempur tapi membantu para pasukan yang terluka. Di antara mereka ya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Mereka para wanita mendatangi para sahabat yang terluka, kemudian menyembuhkan luka mereka dan menyediakan air bagi orang-orang yang terluka. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Wa laqad ra'aitu Aisyah binta Abi Bakar As-Siddiq wa Ummu Sulaim." Aku melihat Aisyah dan Ummu Sulaim, wa innahuma la mushammiratani ya, mereka berdua mengangkat ya rok mereka, kemudian mereka berkhidmat kepada pasukan-pasukan yang terluka tatkala perang Uhud.